warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatul afa wal kurama, ingkang kawula taati, ingkang kawula bekteni, para bapak yai, para ibu nyai, para bapak ustad, ibu ustadah, para jamaah salat subuh Masjid Hidayatullah, ingkang insyaallah sedaya minjang mlebet swarganipun Gusti Allah, saha para peserta pengajian online Masjid Hidayatullah ingkang insyaallah sedaya minjang angsal hidayahipun Gusti Allah lan mlebet swarganipun Gusti Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kula panjenengan sedaya ngantos enjang menika kaliyan Gusti Allah tasih diparingi nikmat iman, diparingi nikmat Islam, lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah didadosaken tiyang-tiyang ingkang tansah kiat melaksanakan amal ibadah di jalan Allah, diberi kekuatan oleh Allah, diberi inayah oleh Allah hingga akhir hayat kita, sehingga mudah-mudahan kita semua nanti dijadikan sebagai orang-orang yang husnul khatimah. Salawat biqauli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi kalimpahaken dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun mengajak kula panjenengan sedaya, ingkang sampun berjuang demikian hebatnya sehingga kita semua bisa merasakan nikmatnya dinil Islam, agama Islam, dan mudah-mudahan kita semua selalu bisa meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dengan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua nanti mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, selalu saya sampaikan pada setiap awal pertemuan bahwa kondisi yang dialami oleh dunia saat ini memang dalam kondisi tidak mengenakan, baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi sosial, baik dari sisi kesehatan. Kita semua pasti merasakan efek dari pandemi corona ini di berbagai sektor. Inilah ujian yang diberikan Allah kepada kita semua. Maka kita semua harus menjadi orang-orang yang sabar. Kita semua harus yakin bahwa ini semua telah ditulis Allah di Lauhil Mahfuz. Dan kita semua harus yakin bahwa ini atas izin Allah. Kalau tidak ada izin Allah, tidak mungkin semua ini terjadi. Di dalam hati kita harus mengatakan tidak ada takdir Allah yang buruk, tidak ada takdir Allah yang jelek.
semua ini adalah yang terbaik untuk kita. Kita tidak tahu rahasia apa nanti yang akan dibuat oleh Allah, skenario apa yang dibuat oleh Allah untuk kita semua. Kita yang penting terus berdoa, memohon kepada Allah agar bahaya yang ada di sekitar kita ini tidak menimpa kita, tidak menimpa keluarga kita, tidak menimpa tetangga-tetangga kita, tidak menimpa teman-teman kita. Kita semua diselamatkan dari itu semua. Kalaupun di sekitar kita, bahkan mungkin kita sendiri saat ini mengalami mungkin kekurangan dalam hal ekonomi, kesulitan dalam hal pekerjaan, satu-satunya solusi yang diberikan oleh Allah yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bisyabri wassholah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan inilah yang akan menjadi bahasan kita pada pagi hari ini, yaitu bagaimana kita melatih kecerdasan, ketangguhan personal kita, ketangguhan pribadi kita dengan sholat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita sering mengalami bagaimana ketika beban pekerjaan yang demikian banyak, beban pikiran yang demikian banyak, kemudian kita seolah-olah tiba-tiba menjadi orang yang bodoh. Mungkin di rumah anak sedang sakit, pasangan hidup, istri atau suami kita mungkin sedang marah. Kita di tempat kerja banyak pekerjaan, atau kalau yang tidak kerja atau dimanapun sedang memikirkan bagaimana mendapatkan penghasilan. Tiba-tiba dalam kondisi seperti itu kita tidak tahu harus melangkah seperti apa. Kita tidak tahu mau kemana. Kita tidak tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan ini semua. Nah, inilah yang sering dialami oleh manusia. Inilah yang sering kita alami dalam kondisi stres, dalam kondisi banyak beban. Apalagi sekarang kita ini tidak hanya dibebani oleh permasalahan-permasalahan hidup, tetapi kita sudah dibebani dengan masalah-masalah virtual. Di rumah kadang ada masalah dengan anak-anak, di rumah kadang ada masalah dengan pasangan hidup, di kantor ada masalah dengan bos, di kantor ada masalah dengan teman, kalau tidak begitu di sawah ada masalah dengan tanaman kita, ketika berdagang ada masalah dengan penjualan kita. Lalu di media sosial sudah demikian ribetnya, demikian ruwetnya. Kita baca Android, kita baca handphone kita, banyak permasalahan ini, baca berita ini, tambah stres. Kalau ini tidak diiringi dengan sebuah solusi, maka yang terjadi banyak orang-orang yang mengalami stres. Bahkan survei yang dilakukan WHO itu hampir 60% penduduk dunia ini sudah mengalami stres. Stres itu bukan berarti stres tidak bisa stres seperti orang tidak waras, tidak seperti itu. Alam bawah sadarnya dia tidak normal seperti orang-orang yang otak dan hatinya itu bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan tenang. Ini terjadi karena apa? Banyak beban pikiran seperti itu tadi. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, tidak menemukan solusi, ini yang berbahaya. Maka kita banyak melihat bagaimana artis-artis yang sudah populer, sudah terkenal, mati bunuh diri. Artis Korea, cantik, usianya baru 24. Beberapa bulan yang lalu mati bunuh diri, namanya Suli. Bayangkan, artis, cantik,
penghasilannya banyak, mati bunuh diri. Kurang apa dia coba? Itu karena dia tidak mampu mengendalikan pikirannya, tidak mampu mengendalikan otaknya dengan baik, tidak mampu mengendalikan kecerdasan emosinya dengan baik, yang akhirnya bisa menjadi bunuh diri seperti itu. Beberapa bulan sebelumnya ada vokalis kelompok band terkemuka di dunia, namanya Chester Bennington. Kelompok grupnya namanya Linkin Park. Hampir tiap bulan keliling dunia. Dia show di semua tempat. Tapi mati bunuh diri. Bayangkan penghasilannya banyak, populer, keliling dunia hampir setiap bulan. Tapi dia mati bunuh diri. Karena apa? Dia tidak bisa mengendalikan pikirannya. Dia tidak bisa mengendalikan hatinya. Karena dia tidak menemukan solusi dari segala permasalahan yang dihadapinya itu. Maka Islam memberikan solusi terhadap semua permasalahan ini. Ketika engkau ada permasalahan, ketika engkau pikiranmu stres, maka Islam memberikan solusi. Solusi ini diteliti oleh orang-orang barat, bahkan ada seorang CEO namanya John McCracken. Dia CEO sebuah perusahaan ternama di Amerika. Dia mengatakan seorang pemimpin perusahaan harus mampu mengasah intuisinya. Pemimpin perusahaan harus mampu mengasah feeling bisnisnya agar dia bisa mengambil keputusan dengan baik, agar dia bisa menentukan jalan dengan baik. Apa yang dilakukan oleh McCracken? Dia setiap hari melakukan meditasi selama 10 menit. Hampir setiap hari dia selalu melakukan meditasi. Ini yang dilakukan oleh orang-orang barat. Ternyata ketika orang jika ingin kecerdasan emosinya selalu terasah, jika ingin kekuatan dirinya terlalu terasah, maka yang harus dilakukan adalah meditasi. Ternyata setelah diteliti lagi, meditasi ini bisa memicu bagian dalam otak kita yang dinamakan dengan amigdala. Amigdala ini sebuah bank memori di dalam otak kita yang merekam ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang bahagia, ketika kita dulu pernah ada masalah, ketika semua yang terjadi dalam diri kita, semua perasaan jatuh cinta, perasaan senang, perasaan gembira, semua terekam di dalam amigdala kita. Nah, amigdala ini akan terpicu, akan keluar dengan cara meditasi. Sayangnya banyak orang yang tidak melakukan itu, tidak melakukan meditasi. Nah, ternyata Islam 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan ini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu dengan cara sholat. Di dalam sholat ada namanya tumak ninah, yaitu dalam setiap gerakan sholat kita ada diam, berhenti sejenak untuk nyambung kita dengan Allah. Bayangkan dari pagi hari sampai dengan siang hari kita banyak pekerjaan. Ketika kita berdagang mungkin di pasar, banyak beraktivitas dengan orang lain, mikir dagangan yang mungkin belum laku dan lain sebagainya. Lalu terus di siang hari jika tidak melakukan sholat, tambah lagi pekerjaan ini, pekerjaan itu, terus sampai dengan malam hari. Jika ini tidak diselingi dengan meditasi, jika ini tidak diselingi dengan sholat, pasti stres itu semakin menumpuk, yang akhirnya banyak orang yang stres tadi. Maka inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasta'inu bisyabri wassholah. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa ala khasiin. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Sholat itu terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Terkadang kalau kita tidak terbiasa, tidak kulino, maka sholat itu terasa menjadi beban. Mendengar azan tiba-tiba sudah mengatakan wes adzan neh. Mendengar azan tiba-tiba kok cepet dan lain sebagainya. Itu karena di dalam
otak kita ada sebuah memori yang mengatakan sholat itu tidak enak. Padahal sesungguhnya sholat itu sebuah kebutuhan bagi kita semua. Kalau kita sudah merasa sholat itu seperti sebuah kebutuhan, maka seperti orang makan. Siang hari jam 12, oh waktunya makan siang. Pasti hati kita senang, berbunga-bunga. Kemudian di malam hari waktunya makan, pasti hati kita senang, berbunga-bunga. Berbeda kalau sholat itu dianggap seperti bayar kreditan. Wah, ini sudah waktunya tanggal 5, waktunya saya bayar kredit motor. Pasti hatinya terasa gak enak. Wah, ini bayar kreditan. Ini tanggal 5 berikutnya pasti gak enak lagi. Wah, waktunya bayar kreditan. Nah, kalau di dalam hati kita mengatakan sholat itu sebuah beban, sholat itu kayak bayar kreditan, maka leganya ketika setelah kredit itu dibayar. Biasanya kalau kreditan sudah lunas, itu terasa lega, alhamdulillah kredit aku wis lunas. Atau kalau tidak begitu, cicilannya setiap tanggal 5, setelah tanggal 5 baru lega, alhamdulillah baru tanggal 5 aku mari bayar kreditan. Nah, ini kalau sholat itu juga kita anggap seperti bayar kreditan, maka leganya ketika setelah sholat. Coba kita rasakan di dalam hati kita masing-masing, kita itu senengnya itu ketika melakukan sholat apa setelah sholat. Coba kita rasakan, kita itu ketika habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah sholat, habis sholat senang. Nah kalau kita sudah merasakan seperti itu, berarti sholat sama dengan bayar kreditan. Arab sholat terasa beban, setelah sholat baru senang. Sekarang kita rubah mindset itu. Coba ketika kita mendengar azan, hati kita itu dibuat gembira. Oh, saya ini sholat ini sebuah kebutuhan. Seperti orang makan, oh saya akan bertemu dengan Allah. Saya akan bertemu dengan kekasih saya. Hati saya senang. Lalu setiap dalam gerakan sholat itu kita nikmati. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, dalam hati mengatakan Allah Maha Besar. Banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dirasakan seperti itu. Kemudian dalam setiap gerakan sholat itu ya kita tidak harus dalam setiap bacaan itu kemudian bisa memaknai artinya, tidak harus seperti itu. Minimal kita itu sadar bahwa sekarang itu sedang sholat gitu. Jangan sampai ketika kita mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu nggak ingat sama sekali. Coba kita evaluasi sholat subuh kita tadi. Kira-kira mulai dari takbiratul ihram sampai dengan kita tahiyat akhir sampai dengan kita salam itu sudah berapa lamunan yang kita pikirkan, sudah berapa bab topik yang kita pikirkan, mulai dari mikirin tadi makan sahur, kemudian makan sahurnya tadi enak misalkan, kemudian setelah itu mikir lagi istri kita atau suami kita, mikir anak, tiba-tiba sudah tahiyat akhir. Berarti dalam satu sholat itu nggak ingat sama sekali dengan sholat kita. Nah inilah yang kadang membuat kita itu tidak bisa mengendalikan stres, tidak bisa mengendalikan personal kita. Nah coba mulai dari sekarang kita buat, ketika kita akan sholat, kita rasakan, kita senang ketika sholat. Kita rasakan dalam setiap gerakan satu persatu sholat kita itu melakukan tumak ninah, yaitu ingat kepada Allah. Sebelum kita ruku, ingat kepada Allah. Ketika kita ruku, setelah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ingat sama Allah. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Diam, ingat sama Allah. Kalau kemudian kita jamaah, imamnya cepat, ya kita rukun-rukunnya saja. Rukun sholat itu yang dibaca kan hanya takbiratul ihram, setiap perpindahan gerakan dalam sholat, kemudian al-fatihah dan tahiyat akhir. Ini rukunya itu saja. Ketika imamnya ruku cepat, ya kita utamakan tumak ninahnya saja. Ingat sama Allah. Kemudian ketika berdiri, ingat sama Allah. Jadi tidak usah kemudian batin, imam kok cepet teram. Ini, dan jangan sampai kita ada seudon di dalam hati kita. Kita rasakan satu persatu dalam sholat kita. Kalau dalam setiap gerakan itu bisa kita merasakan insya Allah hati ini akan terasa. Kita akan bisa mengendalikan emosi kita, kita bisa mengendalikan kecerdasan diri kita.
Nah, kalau kita sudah bisa melakukan itu, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mempunyai ketangguhan personal. Ini kita latih terus. Ketika kita ada masalah, coba kita kembali kepada Tuhan kita kembali kepada Allah. Seperti yang saya sampaikan tadi, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ada masalah, sholat. Ada stres, sholat. Insya Allah jika itu kita lakukan, lama-kelamaan kita akan terasa. Syukur-syukur kalau dalam sholat kita itu kita selalu ingat sama Allah. Memang tidak mudah untuk melakukan dalam sholat itu, selalu mengingat Allah itu tidak mudah. Minimal dalam setiap gerakan itu ada tumak ninahnya walaupun 1 detik saja. Set, 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 itu insya Allah kita akan menggapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang sholatnya menjadi sholat yang baik. Sholat yang merasakan bahwa inna sholata silatun waliko'un bainal abdi wa rabbi. Sesungguhnya sholat itu pertemuan antara hamba dengan Tuhannya. Jadi ketika kita sholat itu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kita bertemu dengan Allah, kita merasakan kehadiran Allah. Kalau sudah bisa merasakan itu, insya Allah kita akan merasakan kebahagiaan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi bahagia, dalam kondisi banyak uang, kita bahagia. Orang patek duit, yo panggah bahagia. Itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.